Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat berkah selalu, lancar rezekinya buat teman-teman yang bersedia nonton video-video di channel ini. Kembali lagi di sini bersama Kak Dita di channel Dita Chan, Dita Anya 3. Jadi gini ya teman-teman, di sini aku mau sampaikan fakta-fakta tentang kasus pembunuhan seorang mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang sebenarnya sudah banyak dibahas oleh para YouTuber. Tapi di sini aku akan rangkum dengan sangat sederhana biar kalian lebih paham alurnya. Langsung aja ke pembahasan. Latar belakang korban pembunuhan. Redo Tri Agustin, 20 tahun, adalah mahasiswa semester 4 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dia berasal dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, bungsu dari 3 bersaudara. Dia adalah mahasiswa yang berprestasi, yang aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan. Di Yogyakarta, dia tinggal di rumah kos di wilayah Sleman. Sebelum terbunuh, dia sedang melakukan penelitian tentang LGBT. Latar belakang pelaku pembunuhan. Pelaku pertama bernama Waliyin, 29 tahun, berasal dari Dusun Getak, Kecamatan Konjoran, Magelang, Jawa Tengah. Dia memiliki saudara perempuan dan 1 saudara laki-laki. Sebelumnya dia tinggal di rumah petak kecil dengan ibunya dan 1 saudaranya yang sudah menikah. Ayahnya sudah lama meninggal dan dia adalah lulusan MTSN setingkat SMP dan sudah sering hidup di perantauan, pernah ke Papua hingga ke Singapura bekerja sebagai tenaga serabutan. Di Yogyakarta dia bekerja sebagai karyawan di salah satu restoran dan tinggal di rumah kos. Dikenal sebagai pribadi yang pendiam, tertutup, dan tidak pernah bertegur sapa dengan tetangga sekitarnya. Pelaku yang kedua berinisial RD, 38 tahun. Nama panjangnya tidak di-spill oleh media. Berasal dari Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dia bekerja sebagai penjajah kue. Profil dan bio lengkap dari pelaku ini seperti biasa tidak diungkapkan selebar-lebarnya di media. Kronologi kejadian dari sudut pandang pengakuan pelaku. Dimulai dari perkenalan antara korban dan pelaku melalui grup komunitas di Facebook. Sebuah grup yang disinyalir adalah grup perkumpulan perilaku menyimpang. Mereka terus berinteraksi di grup tersebut secara intens selama 3 bulan. Lalu pelaku Waliyin menyarankan pelaku RD untuk datang ke Yogyakarta supaya mereka bertiga bisa bertemu bertatap muka secara langsung. Lalu kemudian mereka bertiga ini berkumpul di kos milik Waliyin dan melakukan aktivitas menyimpang disertai dengan kekerasan. Karena aktivitas tersebutlah tanpa sengaja mengakibatkan nyawa korban ini melayang. Waliyin dan RD pun panik dan tidak ingin kejadian tersebut diketahui oleh orang lain. Akhirnya mereka memutuskan untuk menghilangkan jejak korban. Mereka merubah tubuh korban menjadi Lego sebanyak 4 bagian terpisah, kelapa, tangan, dada, dan kaki. Mereka juga menguliti kulit korban supaya sidik jarinya tidak dapat dikenali, merebusnya, dan survei lokasi untuk dijadikan tempat pembuangan. Dan semua kejadian di atas dilakukan oleh kedua pelaku secara sadar berdasarkan dari hasil tes psikologi. Kronologi ditemukannya korban. Korban sudah dilaporkan ke kepolisian sebagai orang hilang oleh kedua orang tuanya dan dari pihak universitas sejak 11 Juli 2023. Dan sejak tanggal tersebut, korban sudah tidak terlihat kembali ke kosnya dan sulit dihubungi oleh keluarganya. Lalu, pada tanggal 12 Juli 2023, menjelang maghrib, ditemukanlah tanpa sengaja potongan tubuh berupa tangan dan kaki oleh sekelompok anak-anak yang hendak pulang memancing. Lalu anak-anak tersebut melaporkan kejadian kepada orang tua mereka dan orang tua mereka melaporkan ke kepolisian setempat. Polisi pun dengan sigap menelusuri area tersebut dan memperluas area pencarian. Setelah 2 hari pencarian, tubuh lengkap dari jenazah berhasil ditemukan satu persatu di 5 titik yang berbeda. Kelapanya ditemukan terkubur di tepi sungai Krasak, bagian yang lain ditemukan di Kali Nyoturi, Kali Nyemplung, dan terakhir ditemukan di Sungai Nglinting Sadogan. Lalu, setelah dilakukan identifikasi melalui sidik jari dari kulit korban yang masih tertinggal dan juga melalui tes DNA yang cocok dengan kedua orang tua korban, akhirnya dapat disimpulkan bahwa jenazah tersebut adalah Redo Tri Agustin, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang dinyatakan hilang beberapa hari yang lalu. Penangkapan pelaku. Tim kepolisian dengan cepat dapat meringkus pelaku melalui pendalaman digital forensik, pemeriksaan KTP, serta dari informasi-informasi di lapangan. Pelaku ditangkap saat melarikan diri di wilayah Bogor, Jawa Barat. Barang bukti yang dijadikan alat untuk melenyapkan nyawa korban diantaranya pisau,
untuk menguliti tubuh korban, ember untuk menampung tubuh korban, kompor dan panci untuk merebus tubuh korban, cangkul untuk mengubur kelapa korban, plastik, dan sebagainya. Hukuman bagi pelaku. Kedua pelaku yakni Waliyin dan RD dijerat pasal 340 subs pasal 338 KUHP, pasal 170 ayat 2, ketiga pasal 351 ayat 3, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Keduanya terancam hukuman mati. Pihak kuasa hukum keluarga korban pun menginginkan kedua pelaku ini bisa dihukum seberat-beratnya. Fakta terbaru tentang Redo Tri Agustin. Redo Tri Agustin sedang melakukan penelitian tentang LGBT dan radikalisme di area Yogyakarta. Mendapatkan dana penelitian, dana hibah dari Ditjen Dikti. Kemudian dia gunakan untuk mengembangkan penelitian terhadap kedua hal tersebut. Sudah menjalankan penelitian selama 3 bulan dan mengatakan telah mendapatkan informan, responden, dengan cara masuk melalui komunitas tersebut lewat salah satu grup di Facebook. Waliyin dan RD adalah responden atau informan yang bersedia memberikan informasi kepada Redo terkait LGBT. Redo menemui mereka berdua dengan maksud untuk melakukan penelitian secara langsung ke sumber yang diteliti. Pihak universitas akan meneliti laptop korban untuk menemukan kaitan kasus ini dengan penelitian yang dilakukan korban. Tentang aktivitas yang tak wajar yang disampaikan pelaku kepada polisi dan media, keluarga dan kuasa hukum membantah hal tersebut. Karena sosok Redo dikenal keluarga mempunyai kepribadian yang apa adanya, tidak pernah menunjukkan sikap ke arah penyimpangan perilaku. Dan ini adalah opiniku pribadi, dan apapun yang aku opinikan, kebenaran yang hakiki hanya ada di tangan Allah. Jadi kalau menurutku, Redo ini memang pure melakukan penelitian ilmiah untuk mendulang prestasi di lingkungan universitasnya. Jadi aku juga ngumpulin berbagai komentar ya yang berseliweran di sosial media, karena kasus ini pun ternyata viral di sosial media, terutama di TikTok. Nah, banyak banget tanggapan dan reaksi warganet, dan kalau berkomentar tuh belum baca caption, belum nonton video sampai selesai, tuh mereka komen sesuka hatinya sesuai apa yang mereka pikirkan. Nah, salah satunya itu kayak gini: kurasa dia ini diiming-imingi sesuatu deh, karena dia butuh mungkin, dan bisa jadi ini pertama dan terakhir kalinya dia nyoba dan malah jadi begini. Al-Fatihah. Lagi penelitian LGBT untuk dapat beasiswa, malah jadi korban. Nah, ini ada yang menyangka ya kalau korban ini kayak coba-coba gitu kan. Nah, ini tuh termasuk pemikiran yang kayaknya ya kurang adanya bukti gitu kan, berdasarkan pengakuan dari pelaku, dan pengakuan pelaku itu kan hanya pengakuan sepihak, dan korban juga kan nggak bisa bela diri karena korban juga udah meninggal gitu kan. Kita nggak kenal beliau, sebaik-baiknya orang pasti ada sisi khilaf yang kita nggak tahu. Terlepas benar atau tidak, hanya doa yang bisa menolongnya. Dan menjadi pembelajaran buat kita agar lebih berhati-hati dalam bertindak. Allah Maha membolak-balikan hati. Saya kok yakin almarhum Redo anak baik, karena penelitian hanya cerita bohong pelaku yang terancam saja merasa komunitasnya terusik. Iya benar, nggak apa-apa, kami dari keluarga insya Allah sudah ikhlas. Mungkin di dunia mereka ada madam saja, tapi kami yakin di akhirat nanti mereka menerima semua. Iya, dia anak baik, semoga mendapat keadilan dan mendapat tempat yang terbaik di sisinya. Jadi ini ada muncul komentar di postingan di sosial media, terus dibalas oleh keluarganya yang bersangkutan. Jadi mungkin pemikiran ini bisa jadi benernya ya. Jadi karena responden dan informan ini terusik dengan komunitasnya, akhirnya si Redo ini dihabisi gitu kan, supaya komunitas mereka tuh kayak tetap tertutup dan gak tersebar. Menurut aku dia meninggal karena aktivitas tidak wajar itu, bukan sengaja dibunuh. Karena panik akhirnya ada inisiatif buat hilangin jasadnya. Korbannya alumni sekolah gua, pernah berinteraksi dengan almarhum sewaktu dia ngajar pramuka dulu. Almarhum pribadi yang baik, ramah, murah senyum, memiliki jiwa sosial yang tinggi. Almarhum juga adalah orang yang berprestasi di sekolah dan di kampus, serta anak kesayangan guru-guru di sekolah dulu. Terus ada lagi, semoga masih dapat syafaat Rasulullah karena adanya iman di hatinya, atau ada amal baik yang menolong dia. Rahmat Allah luas di dunia dan akhirat. Dan selalu aja banyak orang tergiring opini ya, dan opini itu pun berdasarkan pengakuan dari pelaku gitu kan. Dan kalau menurut aku pengakuan pelaku itu kayak dikesampingkan gak sih? Itu rangkuman beberapa komentar netizen di sosial media. Kalau di sosial media itu bebas mengatakan opini, ngetik apapun ya kan, tapi tanggung jawab tetap ada nanti di akhirat. Apapun yang kalian ketik, apapun yang kalian hujatkan terhadap seseorang. Dan moral of the story, memilih dengan siapa dan di mana kita bergaul itu ternyata penting.
Karena kebaikan saja belum tentu menang melawan pengaruh buruk. Terus, kalau kalian mau menemui orang yang kalian kenal di sosial media untuk pertama kalinya, kalian wajib nih bawa teman kalian rame-rame. Kalaupun mengharuskan untuk ketemuan secara empat mata, pilih tempat yang rame, yang banyak lalu lalang orang. Jangan sampai bertemu di tempat yang sepi, yang kira-kira tidak banyak orang di situ. Jadi makin kesini tuh dunia makin aneh. Nasihat untuk kebaikan tuh biasanya malah disepelein, diketawain, dan yang menyampaikan kebaikan itu biasanya dicibir. Sok suci, ngapain nasihatin, urus aja urusan sendiri. Biasanya seperti itu. Terus kita tidak bisa mengatakan ya kalau kita itu 100% mengenal orang lain, karena orang itu ternyata bisa berubah dalam hitungan detik. Kita tuh jangan pernah mengklaim kalau kita tuh mengenal 100% terhadap orang. Kadang sahabat sendiri, teman sendiri aja bisa mengkhianati kita. Dan end of story, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Kalau kalian mau berbagi pemikiran, silahkan tulis pemikiran kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.